Gawat banget friend, kota Bikini Bottom yang sebegitu gedenya diangkut dan seluruh warganya mau dijadiin mainan buat anak-anak. Gimana cara nolongnya ini? Waduh. Jadi awalnya begini teman-teman. Suatu hari di pedalaman laut, tepatnya di kota Bikini Bottom, Sandy Chick si tupai pintar nampak sangat bersemangat mengawali harinya. Sebagai ilmuwan paling cerdas, pagi ini Sandy akan berkeliling Bikini Bottom bersama Sparky, kuda robot ciptaannya, untuk mengumpulkan berbagai data dari makhluk laut dalam yang tinggal di sini. Di tengah proses pengambilan data, Sandy bertemu dengan SpongeBob yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam menangkap ubur-ubur. Akan tetapi percakapan mereka terputus setelah sebuah penjepit raksasa muncul dari permukaan laut dan mengambil seluruh kota Bikini Bottom. Beruntung dengan sigap, Sandy berusaha menyelamatkan diri dan mengajak SpongeBob bersamanya. Seluruh penduduk kota menjadi panik ketakutan menghadapi malapetaka yang menimpa mereka. Berbeda hal dengan Plankton yang justru terlihat sangat menikmatinya. Squidward yang masih nampak tidak peduli dengan sekitarnya, serta Patrick yang tetap sibuk mengurusi makanannya. Dari bawah, Sandy berhasil mengetahui bahwa dalang dari bencana ini adalah laboratorium biologi milik negara Texas, yang merupakan tanah kelahirannya sendiri dan tempat Sandy dulu pernah bekerja di dalamnya. SpongeBob begitu terpukul setelah kehilangan segala yang dicintainya. Sementara Sandy merasa ada kejanggalan dari tindakan laboratorium biologi Texas terhadap Bikini Bottom. Untuk itu, ia berinisiatif menghubungi salah satu temannya yang merupakan ilmuwan terbaik di laboratorium tersebut. Sayangnya, laboratorium Texas kini sudah berubah menjadi divisi Taman Air Deras Teman Laut yang dikelola oleh seseorang bernama Noe Nahmi. Karena tidak ada pilihan lain, Sandy akan mengajak SpongeBob pergi ke Texas demi menyelamatkan Bikini Bottom dan seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya. Rencana pertama, Sandy akan memanfaatkan semburan angin dari lubang vulkanis yang kebetulan muncul setelah Bikini Bottom diangkat. Rencana selanjutnya setelah berhasil keluar dari laut, Sandy menarik SpongeBob untuk menaiki sebuah pesawat sebagai kendaraan utama mereka menuju Texas. Selama dalam misi penyelamatan ini, Sandy juga menyiapkan semprotan pelembab khusus ciptaannya untuk membuat tubuh SpongeBob bisa beradaptasi dengan daratan. 14 hours later. 14 jam setelah melakukan penerbangan, tibalah Sandy dan SpongeBob di Texas. Akan tetapi di tengah perjalanan saat akan mendarat di laboratorium, Sandy terkejut mengetahui tempat tersebut sudah benar-benar berubah menjadi taman bermain air yang dipenuhi oleh anak-anak. Secara tiba-tiba, angin puyuh Texas datang menarik Sandy dan SpongeBob menjauh dari laboratorium dan menjatuhkan mereka di wilayah berbeda. Sementara itu di dalam laboratorium terlihat kota Bikini Bottom yang dimasukkan ke dalam bola kaca. Seluruh penduduk kota masih panik sebab mereka tidak lagi berada di dalam laut. Lalu Squidward dan beberapa makhluk memaksa Tuan Crab untuk memastikan keadaan Bikini Bottom. Setelah mengelilingi kota, Tuan Crab mendapati sesosok manusia yang sedang memeriksa bola kaca. Dia bernama Fob. Bersama Kyle, mereka berdua adalah anak buah Noe yang sedang meneliti kota Bikini Bottom. Tetapi setelah mengetahui jika hanya Sandy dan SpongeBob yang tidak berada di dalam kota, membuat Noe nampak sangat kesal. Di lain sisi, Sandy dan SpongeBob masih meneruskan perjalanan menuju laboratorium. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok ular derik datang menyergap. Awalnya Sandy berhasil menghajar seluruh ular berkat kemampuan karatenya. Namun salah satu ular berhasil menggigit kaki Sandy hingga membuat tubuhnya membengkak. Sandy kemudian bersiul untuk meminta bantuan dari tupai lain yang kebetulan tinggal di wilayah ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah ayah kandung Sandy yang membawa seluruh anggota keluarga sirkusnya. Look at who's back. Di antaranya ada nenek, ayah, ibu, abang, dan dua adik perempuan Sandy. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, ayah dan keluarga,
memaksa Sandy juga SpongeBob ikut mereka mendatangi sebuah parade tupai di kota berbeda. Namun Sandy berusaha menolak dan menjelaskan kedatangannya, yaitu untuk mengembalikan kota Bikini Bottom dan menyelamatkan seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Mendengar hal tersebut membuat keluarga Cheeks merasa sangat simpati. Mereka pun tanpa ragu sepakat akan membantu. Noe yang sedang kesal karena tidak menemukan SpongeBob di Bikini Bottom menjelaskan tujuan ia mencuri kota tersebut, yaitu menjual hewan laut yang bisa keluar dari habitatnya. Di dalam laboratorium ini, Noe akan membuat revolusi terhadap hewan laut, memodifikasi mereka secara genetik agar mau menurut dan patuh, kemudian menjualnya kepada anak-anak. Noe sendiri sudah lama meneliti semua hewan laut yang tinggal di Bikini Bottom, serta menyiapkan umpan khusus untuk mereka. Selanjutnya, Noe akan mengubah DNA di dalam tubuh mereka dan mematenkannya dengan mesin agar bisa hidup di daratan. Terakhir, Noe akan mengklon setiap makhluk dan menjualnya secara besar-besaran. Akan tetapi, Noe memaksa Bob dan Kyle agar menemukan SpongeBob, karena dia merupakan makhluk yang paling diinginkan oleh anak-anak. Find me that sponge! Keesokan hari, Sandy menyiapkan sarapan bersama keluarganya. Di momen ini terlihat bahwa kemampuan karate dan akrobat milik Sandy berasal turun-temurun dari ayah dan ibunya. Beliau berharap bisa mewariskan sirkus keluarga Cheeks kepada Sandy kelak. Akan tetapi Sandy mengaku jika ketertarikannya dalam dunia sains jauh lebih besar dari sirkus. Mengetahui hal tersebut, ayah, ibu, ataupun keluarga yang lain tidak mempermasalahkannya. Mereka tetap akan mendukung apapun keputusan Sandy. Di pagi yang sama, Bob dan Kyle memulai fase pertama untuk memodifikasi genetik penghuni Bikini Bottom dengan memberikan mereka makanan khusus. Selanjutnya, Noe meminta Bob mengambil Patrick, Tuan Crab, dan Squidward selaku makhluk pertama yang akan melakukan fase kedua di dalam mesin genetik. Dari fase ke-1 dan kedua barusan berhasil membuat tubuh Patrick, Tuan Crab, dan Squidward baru bisa beradaptasi di daratan dan menghirup oksigen layaknya makhluk berparu-paru. Kemudian di fase terakhir, Noe memanggil dua anak hyperaktif untuk menguji coba mereka. Di lain sisi, SpongeBob, Sandy, dan keluarganya mendapat teguran dari polisi setempat. Tetapi karena abang Sandy yang tidak ingin menurut, mereka pun terpaksa melarikan diri. Pengejaran polisi membuat mereka hampir terjatuh dari tebing curam. Beruntung angin puyuh yang sebelumnya membawa SpongeBob dan Sandy datang kembali menangkap mereka. Memanfaatkan keadaan ini, Sandy pun mengeluarkan kemampuan koboynya untuk mengecoh para polisi agar mobil sirkus keluarga Cheeks bisa kembali ke jalan raya. We're almost there. Pihak kepolisian yang berhasil menemukan keberadaan mereka memanggil unit lain untuk melakukan pengejaran. Tidak ingin anaknya berada dalam bahaya, ayah dan ibu sepakat akan melontarkan Sandy dan SpongeBob keluar dari mobil melanjutkan misi penyelamatan mereka. Sandy dan SpongeBob berhasil mendarat dengan selamat di taman air tempat laboratorium berada. Tidak lama berselang, tiba-tiba anjing peliharaan Noe datang mengejar Sandy, membuat mereka berdua terpaksa memasuki lubang pembuangan untuk menyelamatkan diri. Rupa-rupanya semua itu adalah jebakan yang sudah Noe siapkan agar Sandy dan SpongeBob bisa sampai ke dalam laboratorium. Sesaat setelah SpongeBob menyapa Patrick, Bob berhasil mendapatkannya untuk ia berikan kepada Noe. Sandy begitu terkejut setelah mengetahui kalau Noe yang merupakan teman lamanya saat masih bekerja di laboratorium ini memanfaatkan makhluk Bikini Bottom untuk keuntungannya sendiri. Meski Sandy berusaha melawan, namun ia berhasil dihentikan dan dimasukkan ke dalam kurungan. Setelah berhasil mendapatkan SpongeBob, Noe meminta Bob dan Kyle memasukkannya ke dalam mesin cloning. Noe lalu mengaku kalau segala rencananya merupakan berkat Sandy yang selama ini meneliti Bikini Bottom. Ia jadi bisa mendapatkan informasi mengenai makhluk laut lebih banyak dan menjual mereka kepada anak-anak demi keuntungan pribadi.
I thought I knew. Kini, untuk bisa menarik banyak perhatian semua anak-anak di dunia agar mau membeli makhluk laut modifikasinya, Noe menjadikan SpongeBob sebagai makhluk pertama yang dikloning dan masuk ke pemasaran. That's weird. Meski berhasil diklon dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi kepribadian SpongeBob tidaklah menghilang. Salah satu klon menghampiri Sandy untuk menyemangati dan memberitahu kalau semua ini bukanlah salahnya. Seluruh penduduk Bikini Bottom mempercayai bahwa hanya Sandy lah yang bisa menyelamatkan mereka. SpongeBob juga mengingatkan Sandy atas keluarganya yang selalu mendukung. Oleh karena itu, Sandy tidak boleh terjebak di dalam kurungan. Dia harus bisa keluar demi keselamatan penduduk Bikini Bottom yang sudah menganggapnya sebagai keluarga. Menyadari atas segala kesalahannya, Bob dan Kyle berusaha membantu Sandy dan berpaling dari Noe. Sandy pun memanfaatkan tubuh robot Noe dengan merusak seluruh sistemnya. Kemudian Sandy menghajar Noe hingga berkat pukulan Sandy barusan, sekarang Noe bisa bersatu dengan ikan peliharaannya sendiri dan menjadi bagian dari tubuh ikan tersebut. Kemudian pada akhirnya, Tuan Crab berhasil mengetahui cara mengembalikan SpongeBob dengan menyatukan seluruh kloningnya. Akan tetapi, masalah lain muncul. Bola kaca yang mengurung kota Bikini Bottom tiba-tiba terjatuh dan retak. Demi bisa mengembalikan Bikini Bottom ke laut dengan segera, mereka pun membutuhkan bantuan dari keluarga Chicks. Dengan bantuan tenaga dari semua makhluk serta alat seadanya yang berhasil Sandy ciptakan, bola kaca berisi kota Bikini Bottom berhasil diterbangkan dan kembali ke tempatnya semula. Days later. Atas usul SpongeBob, Tuan Crab bersedia mengadakan pesta meriah di dalam Krusty Krab dengan mengundang sirkus keluarga Chicks sebagai bintang tamu mereka.